Kan kabar yang beredar sebelumnya survei Pak Prabowo itu di atas 70%. Survei terhadap kepuasan pemerintah, dalam ini Prabowo Gibran sebenarnya. Ada Pak Prabowo yang paling penting di sana. Itu angkanya 70%-an ke atas. Kemudian dikatakan walaupun nggak beredar, surveinya turun jauh ke 58%. Sebenarnya ini bisa kita katakan sebagai alarm penting bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, begitu ada keputusan membebaskan Hasto yang adalah PDIP dan PDIP adalah musuhnya Jokowi, orang pada marah. Nah, sekarang itu tercermin tuh. Jadi kan masalahnya jadi numpuk di luar berbagai masalah yang Belmondo juga sebut tadi ya. Ketika ini jadi numpuk, lama-lama orang mengatakan, ya kalau gitu kita nggak dukung lagi deh. Apakah bisa mengubah gayanya? Ada beberapa kendala yang saya lihat ya. Yang pertama, Pak Prabowo itu dibatasi informasi. Itu yang pertama. Makanya kemarin kejadian kerusuhan, demo yang nggak karu-karuan itu, akses terhadap informasinya ternyata terbatas. Makanya ada isu untuk darurat militer dan sebagainya sampai muncul. Oke, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami di acara Bocor Kasar. Bersama saya Kajito LK ini ditemani oleh abang kita, dengan abang kita Bang Ade Armando. Mantap, abang kami adik abang. Kemudian ada adik kita, bukan? Oh iya, ini adik kita. Ini bocil. Dengan kawan kita. Kalau masih 20-an tuh bocil. Adek, abang nih om-om. Bro Belmondo Scorpio. Oke, yang sudah mulai dikenal di Solo. Oke, Bang Ade, Bro Belmondo, kita akan ngobrolin soal kabar buruk. Ini bagi pendukung Pak Kabar Prabowo. buruk tapi ketawa itu gimana coba? Masih terbawa tadi yang dari Solo. Jadi ada sebuah survei, Bang, tapi survei ini nggak beredar secara resmi, tapi di WhatsApp grup dan banyak kelompok medsos itu muncul Di dalam grup-grup relawan lah. dan ini kabar buruk bagi pendukungnya Pak Prabowo. Iya. Kabarnya ada sebuah survei bernama Indikator, meskipun secara resmi nggak diakui ya, menyebutkan Lembaga survei indikator. lembaga survei Itu indikator lembaga politik. survei yang relatif bisa dipercaya itu. Iya, termasuk ya. Burhanuddin ya. Burhanuddin tadi. Tapi secara resmi nggak diakui, nggak dibantah juga. Ini agak aneh nih. Dan dinyatakan di sana bahwa kepuasan publik Pak Prabowo itu turun drastis dari awalnya 70, bahkan ada yang menyebut 80, sekarang tinggal 58%. Nah, yang menyatakan Tapi atau tetap di atas 50 ya. di atas 50, yang menyebut survei itu adalah LSINA Denny JA. Jadi Denny JA mengutip hasil survei yang beredar di WhatsApp group. 58, wow itu serius 58. tuh. Nah, terkait situasi ini apa menurut Bang Ade? Ada apa ini? Kenapa Prabowo? Belmondo, kenapa Bel? Kamu sebagai anak muda. Bang Ade dulu lah tanggapi, saya baru mengikuti tanggapan abang. Dia lagi mencari celah. Nggak, kita harus tes. Sebagai bocil, dia tahu nggak ini? Oke, ini dari saya dulu deh. Memang yang disampaikan LSI Denny JA, kan dia menyampaikan ya kemarin survei tadi Mas Kejito jelaskan, turun angkanya cukup drastis kalau kita perhatikan daripada survei yang dilakukan sebelumnya. Kan kabar yang beredar sebelumnya survei Pak Prabowo itu di atas 70%. Survei terhadap kepuasan pemerintah, dalam ini Prabowo Gibran sebenarnya. Ada Pak Prabowo yang paling penting di sana. Itu angkanya 70%-an ke atas. Kemudian dikatakan walaupun nggak beredar, surveinya turun jauh ke 58%. Sebenarnya ini bisa kita katakan sebagai alarm penting bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Ini hal yang harus sangat diperhatikan sebenarnya. Nah, ini baik atau buruk? Nah, kalau dikatakan baik atau buruk sebenarnya so-so aja. Karena tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah itu kan banyak variabel, banyak hal. Dan ini juga dinilai dari tingkah laku Pak Prabowo dalam 1 tahun pertama menjalankan pemerintahan. Kalau kita perhatikan lebih jauh tentang apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam 1 tahun pemerintahan, itu kan kalau kita compare dulu ya dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi ya. Kalau Pak Prabowo itu punya gaya kepemimpinan atau tipikal kepemimpinan yang lebih senang melakukan diplomasi luar negeri. Lebih senang kepada memperbaiki image Indonesia di kancah dunia. Jadi dunia kalau bisa melihat Indonesia ini sebaik ini. Dan Pak Prabowo menjadi aktor penting di sana. Nggak perlu kayak saya sebutkan kan, datang kemana aja, di PBB datang, di Peace Forum datang, dan sebelumnya juga banyak datang ke beberapa negara bridge misalnya ke Rusia atau ke banyak negara manapun lah. Sehingga dalam 1 tahun pertama Pak Prabowo identik dengan tokoh nasional atau pemimpin negara yang cenderung pergi ke luar negeri.
Dan ini menurut saya yang bisa dikatakan juga mengakibatkan, walaupun bukan variabel penting, tapi bagian dari banyak variabel, sehingga angka surveinya turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita perhatikan dari survei kepuasan publik, kan kepuasan publik di sini kan rakyat Indonesia. Kalau kita bicara rakyat Indonesia, berarti berkenaan dengan program-program yang kenanya juga ke rakyat Indonesia. Salah satunya adalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini memang belakangan, mungkin survei itu juga diambil lagi rame-ramenya terkait dengan keracunan MBG, terkait dengan SPPG yang bermasalah, terkait dengan isu lebih baik daripada MBG perbaiki pendidikan fasilitas pendidikan misalnya. Banyak hal tentang pendidikan. Sehingga ada kekecewaan publik di sana, sehingga surveinya menjadi turun kepuasan terhadap pemerintah. Nah, kalaupun terkait MBG banyak hal. Misalnya bisa kita katakan kemarin sempat PPN naik, cuma Pak Prabowo nggak jadi naikin. Atau misalnya isu tentang Siritex, kemudian Siritexnya tetap terjadi PHK. Mungkin tentang menteri-menteri atau wakil menteri Pak Prabowo yang bermasalah, salah satunya korupsi, Noel yang ditangkap karena bermasalah lah di Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya. Ada juga mungkin kekecewaan terhadap sikap Pak Prabowo dalam mengambil keputusan politik ketika Hasto diberikan amnesti, abolisi terhadap Tom Lembong. Banyak hal yang terjadi di era Pak Prabowo. Apa itu? Isunya. Ini kan lagi jelaskan. Nanti udah habis ini kita selesai. lanjut. Oke. Banyak hal lah yang dilakukan Pak Prabowo dalam 1 tahun pertama. Salah satunya juga kemarin demo-demo besar-besaran pada akhir Agustus. Ingat ketika ada salah satu ojol yang meninggal, itu kan sebuah bacaan publik di Indonesia terhadap apa yang terjadi sebenarnya di Indonesia hari ini. Itu bacaan besar terhadap apa yang terjadi. Keresahan bahwa ekonomi makin turun, banyak hal. Sedangkan Pak Prabowo juga identik ke luar negeri. Jadi ada banyak alasan juga. Alasan Pak Prabowo ke luar negeri, alasan internal Indonesia sendiri yang banyak problemnya, sehingga angkanya menurun. Nah, menurut saya, menurunnya angka 58% ini sebenarnya ini hal yang baik bagi saya. Kenapa saya katakan baik? Di sini Pak Prabowo dan kabinet juga bisa kalau benar ya, ini kalau benar datanya, berarti kan bisa mengevaluasi diri. Bisa memperbaiki pemerintahan dengan baik. Bayangkan kalau 58% ini terletak di 5 tahun terakhir. Tahun ke-6-nya gimana lagi? Misalnya dia mau nyapres lagi. Atau gimana waktu lagi untuk memperbaikinya. Jadi momen 58% datang di awal tahun pertama, tanda bahwa Pak Prabowo bisa ngukur nih. Wah, kalau begini ceritanya, mungkin gue harus balance antara memperbaiki image luar negeri dan ikut serta memperbaiki persoalan-persoalan atau masalah-masalah programnya Pak Prabowo di dalam negeri. Maksudnya berarti dia harus lebih balance aja. Apakah yang dilakukan Pak Prabowo ke luar negeri salah? Jelas enggak. Semua orang bangga dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo. Semua orang bangga dan tahulah kalau memang Pak Prabowo itu kalau di luar negeri itu udah canggih lah, gagah lah. Dan itu semua orang nggak ragukan itu. Nah, kalau dari saya kira-kira gambarannya begitu terkait dengan 58%. Oke, bro, mantap ini, borong semua. Sekarang Bang Ade masih ada yang mau Sudah selesai. Silakan Bang Ade. Iya, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Belmondo. Tapi yang pertama-tama ingin saya katakan memang kita harus ingat nih ya. Gini. Pertama-tama kan Belmondo mengatakan bahwa ini bagus karena terjadinya di tahun pertama ya. Jadi kabar buruk tapi bagus. Bagus karena ini terjadi tahun pertama. Kalau surveinya benar. Saya duga sih benar karena ya. penyebaran banyak sekali yang mengutipnya ya. Banyak sekali dan nggak disanggah. Dan nggak disanggah oleh indikator. Bahkan sebetulnya ada lembaga penelitian lain yang cukup juga punya kredibilitas. Itu angka dukungan terhadap Pak Prabowo-nya lebih rendah lagi. Malah lebih rendah. Lebih rendah dari 58%. Bahkan kalau nggak salah, apakah di 52, 51 atau di bahkan 48, 49. Saya lupa persis ya. Tapi kira-kira gini, sama-sama mengatakan bahwa popularitas Anda Pak Presiden sedang menurun. Dan penurunannya berlangsung dengan sangat cepat, ya. Mungkin bukan kata sangat, tapi relatif cepat. Jadi harus dilakukan sesuatu, ya. Dalam hal ini saya menganggap ini positif. Dalam arti Pak Prabowo harus sangat sadar bahwa langkah-langkah yang diambil dalam 1 tahun ini ternyata dipersepsikan dengan cara yang tidak positif, dengan kata negatif. Nah, apa yang disebut oleh Belmondo tadi menurut saya sangat benar. Pertama-tama adalah biar gimana pun sekarang orang sudah tiba pada tahap marah kali dengan MBG ini ya. Ini udah cukup lama sebetulnya terdengar, tapi yang terakhir ini barangkali karena kejadiannya
agak expose-nya agak tinggi ya. Yeah. Jumlah orang-orang yang terkena yang makan basi itu jumlahnya dalam jumlah yang cukup besar terjadi di beberapa tempat yang berbeda. Oke. Tapi ini kan bukan sesuatu yang baru terjadi bulan ini atau bulan lalu. Sudah sejak lama sebenarnya kita mendengar di sana sini. Tapi ketika itu barangkali orang masih merasa tidak perlu terlalu mempersoalkannya. Yeah. Kemudian bukan cuma soal racunnya, tapi juga dapur-dapur yang mengaku tidak dibayar, ya, tipe-tipe makanan yang dianggap kelewatan gitu ya, tidak layak lah disajikan kepada anak-anak Indonesia. Yeah. Belum lagi yang katanya pemotongan-pemotongan, yang uang yang seharusnya diberikan kepada para pihak dapur itu ternyata dipotong sekian persen itu diambil oleh, bahkan mulai disebut-sebut sebagian terbesar itu datang dari partainya Pak Prabowo sendiri. Jadi ada serangkaian hal mengenai makanan bergizi gratis ini yang memerlukan reevaluasi, reconsideration, pertimbangan kembali, harus dibuat dengan cara yang benar. Kalau enggak ini akan terus menghancurkan reputasi Pak Prabowo. Pak Prabowo sendiri, presiden sendiri kan tidak terlibat lah dalam urusan ini sebenarnya ya. Tapi barangkali orang-orang yang dia percayakan untuk menangani proyek yang sangat besar ini jangan salah ya. Ini adalah proyek yang seperti menjadi trademarknya Pak Prabowo kan. Betul. Diangkat sejak zaman kampanye dan memang tujuannya sangat positif kan. Menjadikan agar anak-anak Indonesia tidak ada lagi yang tidak bisa makan yang bergizi cukup gitu ya, bahkan dengan gratis. Tapi karena tidak dikelola dengan tepat barangkali dan tidak direncanakan dengan baik barangkali, akhirnya yang terjadi adalah kekacauan di lapangan, ya. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya perlu sekali menjadi bahan untuk reevaluasi pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo harus memimpin agar kita duduk sama-sama dan kita lihat apa saja yang jadi problem, apa saja yang dipersoalkan oleh masyarakat, ya. Dan kemudian itu semua harus kita perbaiki. Jadi bukan cuma bukan cuma melawan korupsi nih, ya. Ini adalah sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak yang harus diselenggarakan dengan cara sebaik-baiknya. Kalau enggak akhirnya hancur nih. Malah lebih buruk lagi bisa ya. Malah bisa lebih buruk. Saya malah penasaran dengan isi surveinya. Kan bisa dijelaskan. Memang kepuasan terhadap pemerintah lagi turun nih ke 58%. Tapi kan biasanya ada slide selanjutnya yang isinya apa alasan pertama rakyat sangat tidak menyukai ini kan biasanya. Misalnya ini apakah MBG menjadi nomor 1 gitu. Kita juga perlu tahu siapa tuh yang mengatakan bahwa puas tidak puas ya. Dari kalangan mana aja. Karena yang kedua tadi Belmondo menyebut secara menurut saya sangat tepat. Banyak orang yang marah ketika Pak Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto dan kepada abolisi kepada Tom Lembong ada abolisi. Tapi nah itu kan menyebabkan orang yang semula sangat percaya bahwa Pak Prabowo akan betul-betul menghabisi korupsi di Indonesia itu mulai bertanya-tanya kan, lah katanya ingin menghabisi korupsi, tapi Tom Lembong yang terbukti korupsi diabolisi, Pak Hasto yang menyogok KPU kan juga semacam korupsi itu ya, itu dibebaskan sama sekali. Itu kan jadi persoalan ya, dan ini menciptakan antara lainnya akibat terhadap yang sering kali juga kita bicarakan akibatnya adalah kepada kalangan yang selama ini mendukung Pak Jokowi. Betul. Yang kemarin itu agak ragu-ragu sebetulnya mau dukung Prabowo nggak ya? Kan dulu lawannya nih gitu ya, apakah kita perlu dukung, tapi akhirnya karena lawannya adalah Ganjar dan Anies, banyak yang akhirnya memilih ya udah kita dukung Prabowo karena Jokowi milih Prabowo. Nah begitu ada keputusan membebaskan Hasto yang adalah PDIP dan PDIP adalah musuhnya Jokowi, orang pada marah. Nah sekarang itu tercermin tuh, jadi kan masalahnya jadi numpuk di luar berbagai masalah yang Belmondo juga sebut tadi ya. Ketika ini jadi numpuk, lama-lama orang mengatakan ya kalau gitu kita nggak dukung lagi deh, atau menyatakan bahwa kita nggak puas sama kepemimpinan Pak Prabowo nih. Ya, jadi kita bukannya berarti kemudian orang akan
akan apa sih menggagalkan program-programnya Pak Prabowo. Kayak tadi kan MBG itu justru bukan untuk menggagalkan, tapi berharap bahwa ini diperbaiki. Betul. Nah, cuman masalahnya adalah Pak Prabowo yang cukup mendengar nggak ini, ya? Karena persis seperti yang dikatakan tadi, Pak Prabowo sendiri bukanlah tipe pemimpin yang ke bawah, ya tidak merakyat dia itu. Tidak belusukan kayak gitu nggak gitu ada dia belusukan ya kan. Nah, ini bedanya dengan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi itu begitu dia jadi presiden, segera berita mengenai dia adalah dia belusukan. Ya. Sementara Pak Prabowo sama sekali tidak. Sama sekali tidak kan. Kita tidak pernah mendengar dia turun ketemu masyarakat. Ya. Pernah sekali tapi tidak rutin. Oh, pernah sekali tapi magnitude-nya nggak dilakukan sering Pak Jokowi. Sehingga mungkin pemberitaannya lebih banyak di luar. Dan itu pun mungkin bukan belusukan ya, dia menghadiri kegiatan mungkin itu tepatnya. Ada pernah belusukan sekali, saya pernah lihat. Ada ya. Iya. Mungkin sekali. Iya. Tapi kan nggak cukup sering. Sebelum itu Bang, tanggapan Mas Jito dulu 58%. Dia di tengah jangan nggak boleh nggak ngasih tanggapan Bang. Anda sendiri gimana? Ya saya merangkum aja ya. Jadi saya melihat. Oh merangkum? Menurut Anda gimana ini? Ada clustering kekecewaan gitu ya. Oh iya. Jadi tadi kan ada banyak yang disebut, salah satunya MBG dan kemudian amnesti ya untuk Hasto. Jadi kalau klaster pertama itu kita sebutlah dari kelompok manapun ya, karena MBG itu kan manapun sasarannya kan. Dan memang betul seperti kata Bang Ade, ini memang sudah lama terjadi, meskipun dulu masih pilot ya, masih ada sedikit-sedikit lah ininya, belum begitu ramai di medsos. Tapi sekarang karena sudah banyak luas, akhirnya kejadiannya banyak, udah ribuan bahkan korbannya. Bahkan terbaru di Jogja itu baru saja masih ada juga gitu loh. Jadi mereka ternyata nggak melakukan basi ya. Iya, basi, dan mereka tidak melakukan tindakan apapun, tidak melakukan evaluasi apapun, kasusnya tetap terjadi. Kemudian kalau kita lihat tadi bahwa ada klaster lain, klaster politik lah katakan begitu ya. Jadi pendukung Jokowi yang pada Pilpres sebelumnya mendukung Prabowo. Yeah. Nah, karena Hasto diberikan amnesti dan selama ini Hasto tuh anti kepada Jokowi, akibatnya para pendukung Jokowi ini kecewa kan gitu. Makanya kelompok yang masih mendukung Prabowo itu hanya core-nya Prabowo ditambah dengan orang-orang yang masih berharap Prabowo akan melakukan perbaikan. Oke, terkait itu Prabowo ini memang bukan tipikal pemimpin yang senang belusukan seperti kata Bang Ade dan Bro Belmondo tadi. Dia memang gemar dengan citra-citra gagah gitu kan. Salah satunya ketika dia tampil di forum internasional itu sangat memang memukau dia ya. Di BRIC kemarin, kemudian yang terbaru ini di perdamaian Gaza itu kan juga hadir di sana ya. Meskipun kemudian ada beberapa keluhan. Bro Belmondo gimana menurut? Nah, tapi jangan salah nih ya. Kemunculan dia di KTT di Mesir ini soal Gaza itu karena dia diundang loh. Iya, dan itu sebenarnya nggak ada dalam rencana. Tidak ada dalam rencananya. Dalam agenda presiden. Agenda presiden. Menurut saya itu penting loh bahwa dunia, ya kita sebut itu kan KTT para pemimpin negara dunia kan. Betul. Itu mengundang Pak Prabowo. Jadi bukan dia datang sendiri nih. Kucluk-kucluk. Orang juga nggak boleh. Orang juga nggak boleh masuk ke forum itu kalau nggak diundang, Bang. Iya. Iya. Atau misal berdiri di depan, nungguin dipanggil. Iya. Siapa ya? Presiden Indonesia. Ya. Nggak, ini 20 negara yang misalnya gini, siapa aja negaranya? Barat nih adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Spanyol, Italia. Saya nggak tahu apakah Jerman ikut juga enggak. Artinya negara-negara super. Ya. Kemudian ada negara-negara Timur Tengah tentunya. Ada Mesir, ada Arab Saudi, ada beberapa lagi Bahrain atau apa. Qatar mungkin. Qatar pasti ya. Nah dari Asianya tuh adalah ada Pakistan, ada Indonesia. Nah menurut saya ini adalah sebuah penghargaan yang luar biasa bahwa Indonesia diundang secara khusus. Itu menurut saya itu pengantarnya juga penting nih buat penonton. Ya oke. Terkait pertemuan itu Bang, juga ada isu. Tadi Belmondo belum jawab loh. Iya, makanya saya mau nyambung ke sini. Mantap. Ada isu bahwa pembicaraan dengan Trump tuh bocor dan dia nyebut nama Eric, Don dan sebagainya, kemudian digoreng di medsos. Gimana Bro Belmondo melihat ini?
Ya satu itu siapa yang lupa matiin mic tuh kita hukum dulu. Masa presiden Amerika sama Indonesia ngomong mic masih masuk. Mantap juga. Saking profesionalnya. Saking profesionalnya tuh forum. Penyadapan itu. Penyadapan itu. Pertama, kayak yang Bang Ade sampaikan tadi, memang kalau Pak Prabowo itu datang pada forum peace kemarin, perdamaian itu, ya tentu kita sangat bangga lah. Yeah. Karena Indonesia menjadi salah satu aktor penting. Apalagi dari Asia Tenggara cuma dia yang datang kan. Ya. Maksudnya satu-satunya di mata dunia bahwa Indonesia itu sebaik itulah, sebesar itulah, segagah itulah, apalagi diwakili oleh Pak Prabowo. No bantah, nggak ada perdebatan tentang itu. Nah, terkait dengan pembicaraan sesuai pertanyaan Mas Kejito, pertanyaannya adalah terkait dengan pembicaraan yang bocor terhadap Erik, Don, Harry gitu. Harry. Nah, saya sebenarnya jujur nggak tahu konteks apa yang sedang dibicarakan. Cuman kan di situ disebutkan ingin bertemu anaknya Trump. Cuman kalau kita telisik lebih jauh, ya anaknya Trump itu pada akhirnya adalah orang-orang yang memegang proyek atau perusahaan-perusahaannya Donald Trump. Mungkin ada kaitannya dengan investasi, atau mungkin ada kaitannya dengan Danantara, atau mungkin ada kaitannya dengan ya investasi dalam negeri lah yang bertambah, atau hal apapun saya nggak bisa tahu. Cuman kalau ditarik lebih dalam tentang apa pekerjaan anak-anaknya Trump ya terkait dengan investasi, perusahaan-perusahaan itu, kalau saya cari tahu lagi ya saya nggak tahu jawabannya apa gitu. Tapi itu disebut nggak etis kata. Nggak ada yang nggak etis kalau memang untuk kebaikan. Yang bilang nggak etis siapa? Netizen. Oh. Kalau saya kan tipikal orang yang selalu berpikir positif aja. Masa jauh-jauh ke Peace of Forum, Pak Prabowo juga ingin mendekati Trump dalam rangka hal-hal kepentingan pribadi. Saya rasa nggak seremeh itulah. Ngapain Prabowo Subianto? Itu tuduhannya gitu. Ngapain orang sePrabowo Subianto tuh ngomongin hal remeh terkait itu? Paling ya dalam pikiran positif saya, Pak Prabowo mencari anaknya Trump dalam rangka investasi dalam negeri atau mungkin kepentingan Danantara atau hal lainnya lah dalam rangka memperbaiki bangsa. Kalau saya melihatnya gitu, nggak ada negatif sih nggak ada. Kamu sangat Prabowo banget dalam hal ini. Enggak, dia bukan Prabowo nih. Saya Jokowi. Saya Jokowi. Oke. Apa lagi? Nggak ada kan? Saya udah. Nggak, tapi ya menurut saya mengaitkannya bahwa Prabowo punya kepentingan personal gitu ya, dalam rangka bertemu dengan Erik Trump itu, atau dia bilang Don gitu ya, itu menurut saya memang ya kelakuan orang Indonesia lah, netizen Indonesia yang suka pecah belah. Nggak etis, tahu aja nggak mau ngapain dia ketemu sama Erik, tapi kok nggak etis, mengarang bebas saja. Walaupun memang kita perlu bertanya-tanya untuk apa ya. Tapi kan dia menyebut Harry ya. Harry. Ini Harry siapa ini? Harry Tano. Harry Tano. Loh, memang Harry Tano itu terlibat bisnis dengan Donald Trump. Dia bangun semacam itulah perusahaan gitu, bersama itu. Dia itu dulu kan dikatakan Donald Trump itu punya ketertarikan untuk mengembangkan kayak lokasi-lokasi wisata lah ya. Ya kayak resort gitulah ya. Resort site gitu, misal resort begitu. Bahkan kalau nggak salah semacam kayak Disneyland, kayak semacam Disneyland ya, bukan Disneyland. Disneyland tapi di Indonesia, ya. Nah, saya nonton tuh Erik diwawancara oleh salah satu stasiun televisi Amerika, yang ditanya, gimana Anda ini nggak memang sudah ada pembicaraan dengan Pak Prabowo? Dia bilang, wah ini sebetulnya berita yang mengejutkan saya, kata Erik ya. Saya tuh nggak pernah ketemu sama Presiden Indonesia. Kok tiba-tiba? Ya dengan Prabowo, saya nggak pernah ketemu sama dia, nggak pernah ngobrol sama dia. Jadi kayak, kok tiba-tiba dia kepengen ketemu saya ya? Nah dia bilang, tapi kami itu memang punya investasi di Indonesia sejak tahun, saya lupa dia menyebutnya apakah tahun 2011 atau 2014. Paling tidak 2019 sudah ada. Enggak, ini lebih awal. Lebih awal mungkin. Karena dia menyebutnya ini udah bahkan sebelum bapaknya jadi presiden. Saya lupa tuh dia kapan jadi presiden yang pertama ya. Sebelum itu. Jadi nggak ada hubungannya nih dengan bapaknya. Dia buka bisnis di Indonesia. Nah kalau sekarang memang Pak Prabowo mau ketemu, ya mungkin ada kaitannya sama bisnis kita berikutnya. Dia bilang itu salah satu resort yang potensial lah gitu, yang strategis lah di Indonesia, yang mau dikembangkan atau yang sudah dikembangkan oleh Erik dan Don itu ya. Tapi itu memang sesuatu yang menarik karena
ya ketertarikan kita adalah karena apa yang dibicarakan itu disadap kan, bukan disadap apa? Bocor. Mic-nya nggak mati. Bocor, mic-nya nggak mati ya. Dan orang Indonesia lebih asik ngomongin itu, ngomongin apa nih ya. Padahal sebetulnya menurut saya menjadi sangat penting loh fakta bahwa Prabowo itu hadir di sana. Ya, karena biar gimana pun itu adalah sebuah, tadi dikatakan kan, penghargaan terhadap Indonesia. Pemberitaan saya nggak tahu di salah satu channel mana ya yang saya nonton itu, tapi salah satu channel asing itu mengatakan bahwa mereka sendiri kaget nih si media ini. Ini berita yang mengejutkan. Kenapa Indonesia yang adalah sebuah negara yang tidak terlibat dalam perang ini, ya, berada lokasi jauh, ya, itu datang sebagai, bahkan istilah dia peacekeeper, salah satu penjaga perdamaian, ya. Ada yang bilang peace broker juga. Peace broker ya, boleh juga. Kan orang yang dengan apalah posisinya tuh berusaha mendamaikan kan. Mau broker kayak, mau keeper kayak, apalah namanya ya. Tapi kan intinya adalah demi kepentingan orang-orang Palestina kan. Ya. Dan ini kan seringkali di Indonesia tidak terlalu diapresiasi. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini. Misalnya saya kasih contoh. Dalam pidatonya saya lupa nih pidatonya yang di mana ya, apakah yang di Kairo itu atau sebelumnya yang ada acara apa tuh, yang di PBB ya kalau nggak salah. Ya, ada sebelumnya PBB. Ya. Prabowo itu kan tidak secara jelas-jelas mengatakan bahwa dia membela Palestina dan melawan Israel. Nggak gitu semangatnya. Semangatnya adalah Palestina harus memperoleh kemerdekaannya, ya. Sementara Israel juga harus dihormati lah. Jadi logika two state solution. Dan Pak Prabowo selalu bilang nggak akan ada perdamaian di Palestina kalau kita mengabaikan Israel. Ini kan perdebatannya selalu begini nih, Mas Belmondo sama Mas Kajito. Taruhlah kita sepakat bahwa Israel itu jahat. Tapi kalau kepentingan Israel tidak difasilitasi, ya, mereka akan terus menghantami Palestina. Karena itu menjadi penting bahwa kita sama-sama jangan sampai mendukung Hamas. Karena biar gimana pun di mata banyak negara, apalagi di mata Israel, Hamas tuh teror. Dan sekarang Hamasnya juga udah berubah sikapnya. Hamas tuh seperti, ya silahkan deh Palestinian Authority yang PA itu namanya. Jadi di Palestina itu kan ada Hamas, ada Palestinian Authority. Nah, Hamas sudah bilang, ya sekarang ininya adalah Palestinian Authority, walaupun waktu pemilu yang menang tuh Hamas. Nah, si Pak Prabowo kita ini nggak mau menyerang langsung Israel memang sudah melakukan genosida, kita harus melawannya, bla bla. Nggak, dia bilang demi perdamaian kedua negara ini harus berdiri sama-sama. Itu penting loh, menurut saya. Bagus memang ya. Memang bagus sikapnya. Dan buat teman-teman yang selama ini membenci Israel, tolong pahami Pak Prabowo melakukannya demi kepentingan Palestina. Jadi dua-duanya diakui, dua-duanya dihormati supaya terwujud perdamaian di sana. Bukan satu digencat, satu dinaikin seperti yang sebelumnya dinarasikan. Ya, Israel itu kan dilindungi oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat juga mungkin ya, Amerika Serikat kan sampai merasa bahwa Prabowo ini ya layak untuk diundang ke di summit yang di Mesir ini. Dan dia bersedia tuh ngobrol dengan Pak Prabowo. Kenapa? Saya rasa karena dia melihat Indonesia kayaknya oke nih soal Israelnya. Berarti pendekatan luar negeri Pak Prabowo harus kita akui bagus dan layak untuk dilanjutkan. Tapi terkait tadi kan ada ketimpangan ya, bahwa Pak Prabowo tuh bagus di luar negeri tapi di dalam negerinya kurang untuk dirawat. Atau di dalam negerinya anak buahnya, katakanlah di sini MBG ya, karena sebagian tuh relawan juga di sana. Itu nggak terkontrol. Bahkan ada yang menyebut kenapa sih kok melibatkan tentara dalam urusan kayak gini gitu loh. Kan ada banyak hal yang bisa dilakukan tentara, nggak usah cawe-cawe soal sipil seperti ini. Nah, gimana Bro Belmondo terkait hal ini? Apakah Pak Prabowo perlu untuk mengubah pendekatannya selama ini, karena ini merugikan dalam kepuasan publik? Kalau saya
Setuju dengan Pak Prabowo harus berubah gaya pendekatan, gaya kepemimpinan, bahkan karakteristik. Suka tidak suka, percaya tidak percaya, Pak Prabowo memang hebat di luar negeri. Tapi fakta lainnya adalah masyarakat Indonesia yang hidupnya lagi sulit, tertekan atau hal apapun nggak peduli dengan itu. Ini isu menengah ke atas. Orang-orang terdidik, orang-orang sekolah suka dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo. Tapi kan kita harus sadar juga, makan bergizi gratis ini kan kalau kata Pak Prabowo ini adalah intervensi gizi. Pak Prabowo ingin mengintervensi gizi anak-anak Indonesia. Itu visi utama yang disampaikan beliau waktu kampanye, bahkan diterapkannya sampai saat ini. Kalau dia memang ingat betul atau memang ingin mencapai tujuan itu dengan benar-benar benar-benar tercapai lah 100% gitu. Pak Prabowo harus melakukan pengawasan, evaluasi yang mungkin magnitudenya sama dengan betapa besar yang dia lakukan ke luar negeri. Ini kan seolah-olah di mata publik nggak seimbang. Misalnya waktu kemarin Pak Prabowo balik dari luar negeri, ditanya wartawan, MBG, jawabannya terlalu singkat, habis itu pergi. Seolah-olah urusan luar negeri kayaknya jauh lebih penting dibanding MBG. Dan si wartawannya kemudian dicabut persnya, atau banyak hal lainnya, atau udah dikembalikan sebenarnya. Iya, tapi bahwa sempat dicabut ininya, izin. Bahkan ada yang sempat buat meme atau ejekan di sosial media, Pak Prabowo nih keluar negerinya rajin banget nih. Dia jangan-jangan presiden junto menteri luar negeri. Jabatannya double. Banyak yang ngomong begitu saking dia seringnya ke sana dan pokoknya isu-isu luar negeri itu dia oke banget lah. Nah, mungkin hari ini Pak Prabowo juga harus menjadi presiden junto kepala BGN. Dia harus fokus betul menyelesaikan janji besar Pak Prabowo itu. Kan banyak soal, Mas. Ada yang punya isu misalnya BGN itu kemarin kenapalah harus dibuat percontohannya di kota. Katanya mau intervensi gizi. Gizi yang susah ya di daerah 3T. Terjauh, terdepan, tertinggal. Ya intervensi gizinya di situ dulu percontohannya, nggak usah di perkotaan. Banyak teknis-teknis yang sebenarnya bisa dibantah orang, bisa bisa di-challenge dulu lah. Kan kalau kita perhatikan kemarin MBG nyobanya di mana? Agak masih di kota, Mas. Nggak di daerah 3T yang katanya mau intervensi gizi. Itu aja harus diperhatikan juga. Belum lagi aktor-aktor yang kayak Mas Kajito juga sampaikan. Wah, ternyata di bawah juga banyak TNI yang ikut serta dalam MBG. Penentuan titiknya, pengolahannya, banyak hal juga banyak ternyata TNI. Kabarnya juga ada relawan-relawan. Kabarnya juga ada dari Gerindra sendiri. Ini kan soalnya banyak sebenarnya. Nah, kalau Pak Prabowo ingin memperbaiki kepercayaan publik yang 58% tadi, mungkin juga nih kalau kita perhatikan, jangan-jangan pertemuan terakhir Pak Prabowo dengan Pak Jokowi membahas itu. Ya, kan Pak Jokowi kemarin di kata negara. Jangan-jangan Pak Prabowo berdiskusi, meminta advice atau saling memberikan advice satu sama lain. Ya, pembicaraan para tokoh bangsa lah, tokoh negara lah. Gimana ya baiknya 58%. Kalaupun benar terjadi obrolan itu, saya membayangkan Pak Jokowi cuma bilang begini. Ya, Pak Prabowo sering-sering ketemu masyarakat lah di bawah. Bertemu. Nggak perlu ada tindakan A, I, U, E, O. Bertemu. Pak Jokowi kalau kita perhatikan lebih jauh ya, kan tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu tinggi. Konstan, flat, bertahan. Situ-situ aja dia. Dan kalau kita perhatikan, nih kalau kita compare ya, kan Pak Prabowo 1 tahun pertama memang sering keluar negeri. Pak Jokowi malah jarang keluar negeri, dikritik bahkan sampai tidak pernah keluar negeri. Pak Jokowi ini nggak pernah keluar negeri nih, nggak pernah kan sampai begitu tuh. Karena apa yang dilakukannya, Pak Jokowi masih dengan gaya biasanya, ke pasar, ya kan, belanja barang-barang orang, ngobrol sama harga-harga bahan pangan. Yang kedua, Pak Jokowi juga ke tepi pantai, tempat-tempat nelayan mencari ikan, nanya-nanya harga ikan segala macam, pembudidayaan dan sebagainya. Pak Jokowi malam-malam pergi datang ke rumah warga random aja, ngasih bantuan sosial dan sebagainya. Tindakan-tindakan yang sangat dekat sama masyarakat ini, suka tidak suka, percaya tidak percaya, ini yang menjaga kepercayaan atau kepuasan publik terhadap pemerintahan. Dan kalau kita tarik lebih jauh, ini kan poin penting sebenarnya. Jika kepercayaan publik terhadap pemerintah itu tetap terjaga, kan situasi dan kondisi dalam negeri tetap terjaga. Saya membayangkan juga jangan-jangan demo kemarin itu, yang terjadi pada akhir Agustus adalah ketika 70-an% itu sedang turun ke bawah kan, sedang turun ke 58%, sedang terjadi penurunan besar. Itu juga Pak Prabowo harus perhatikan. Misalnya juga Pak Prabowo juga harus perhatikan. Selain dengan Pak Prabowo harus memperhatikan BGN, Pak Prabowo juga harus perhatikan kabinetnya. Yang diperhatikan dari kabinetnya misalnya komunikasi para pejabat publiknya. Sekarang yang bagus pejabat publiknya dalam memberikan harapan terhadap publik ya cuma Purbaya.
Ngomong agak berani nyenggol sana sini. Iya. Kalau kementerian lain kayaknya udah mulai, ya selain Purbaya oke lah, Raja Juli Antoni misalnya. Tapi selain itu kan ngomongnya flat. Lihat besok tiba-tiba ada berita Pigai ngomong udah nggak jelas. Nanti ngomong udah nggak jelas lagi. Nanti ngomong udah nggak jelas lagi. Iya. Sehingga itu juga menjadi variabel penting dalam Pak Prabowo memperhatikan komunikasi kabinetnya. Bagaimana disampaikan, nanti kepala BGN kan punya wakil kepala BGN yang harus diperhatikan juga komunikasinya. Ya. Jangan kayak kemarin lagi, hiu adalah kearifan lokal misalnya. Kan banyak tuh komunikasi yang ya percaya nggak percaya, tapi publik kan menonton TV setiap hari. Publik main sosial media setiap hari dan itu kan dimakan oleh publik, menyebabkan kepercayaan juga buruk. Nah, kalau dari saya nih ya, Pak Prabowo harus berubah lah. Harus berubah, lebih aware lah terhadap kegiatan-kegiatan yang sangat bersentuhan sama masyarakat. Kalau memang kebiasaan Pak Jokowi itu berhasil, ya udah paket-lipet ikutin aja, nggak usah mencoba improvisasi lebih jauh. Kalau memang rumus kan gini, kalau rumusnya udah begitu ya begitu aja. Gitu. Mencoba rumus lain tuh udah nggak pas menurut saya. Ya. Kalaupun masih hobi keluar negeri ya tetap pergi aja, tapi mungkin ditambah aja untuk bertemu masyarakat lebih besar. Lebih besar ya. Iya, Oke. dievaluasi. Oke, Bang Ade, Bro Belmondo. Jadi saya ingin menanggapi sedikit bahwa terkait Pak Prabowo tadi apakah bisa mengubah gayanya. Ada beberapa kendala yang saya lihat ya. Yang pertama, Pak Prabowo itu dibatasi informasi. Itu yang pertama. Makanya kemarin kejadian kerusuhan, demo yang gak karu-karuan itu, akses terhadap informasinya ternyata terbatas. Makanya ada isu untuk darurat militer dan sebagainya sampai muncul. Untungnya ditentang oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian kita lihat juga ada semacam dualisme ya dalam pemerintah Pak Prabowo. Katakanlah gini, di MBG misalnya, itu kan ada dua poros yang saling berebut ini ya, berebut atensi. Ada poros ITB sebutannya, ada poros Apa itu ya? Kabinet isinya tamatan ITB ya? Ya, ada orang-orang profesional yang dari ITB. Kemudian ada poros TNI atau orang-orang yang dulunya dari TNI, pensiunan TNI gitu. Dan itu yang katanya membuat proses MBG itu ada semacam itulah persaingan gitu. Makanya ada banyak hal yang mungkin menurut saya akan berat kalau Pak Prabowo nggak mengubah itu kultur ini di pemerintahan. Kalau selama ini semua diserahkan pada anak buahnya yang dia percayai, padahal anak buahnya belum tentu beres di bekerja karena memang nggak semua anak buahnya juga kan, ada sebagian yang relawan, ada sebagian yang dulu stafnya dan seterusnya. Makanya ini PR besar kalau tidak ditindaklanjuti tadi mungkin bukan naik malah akan turun. Oke, terakhir Bang Ade silakan ada tanggapan terkait ini. Ya, saya rasa saya setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Belmondo maupun Anda ya. Kelihatannya memang harus dengan segera Pak Prabowo ini setelah tadi dinyatakan biar gimana pun memang penampilan dia di dunia internasional tuh harus dipuji ya. Tapi harus buru-buru nih mengurusi yang di dalam negeri ini ya. Kalau nggak turun terus. Akan turun terus dan kita akan merasa prihatin dengan itu semua ya. Karena ini kan artinya masyarakat menjadi seperti kehilangan harapan sejak semula tuh kayak kita bereforia bahwa akan mencapai kemajuan dengan kombinasi Pak Prabowo dengan didampingi oleh Gibran dan didampingi oleh artinya ada juga Pak Jokowinya, juga ada timnya, ada tim profesionalnya, bla bla bla. Tapi sekarang pelan-pelan orang melihat bahwa harapan itu kelihatannya tidak seindah seperti yang kita harapkan semula kan, ya. Dan itu sangat disumbang oleh yang tadi dikatakan, apakah para menterinya, makanya akhirnya belum apa-apa udah bikin reshuffle gitu kan. Kemudian ada kerusuhan-kerusuhan yang tadi kita bicarakan, itu dengan segera harus respons, ya. Dan karena itu saya selalu percaya tim komunikasinya harus jalan. Ya sayang sekali, saya makanya kecewa bahwa Bung Hasan Nasbi itu keluar kan, diganti kan. Ya kita tunggu nih Rangga gimana perannya. Siapa namanya KSP? Ya, Kodari ya harus segera nih bergerak membuat strategi komunikasi ke publik untuk bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Kalau tidak kita tunggu aja beberapa bulan lagi akan ada bocoran baru lagi nih. Dilakukan oleh lembaga penelitian yang lain sudah bukan lagi 58, bisa jadi udah 52, 53 seperti yang tadi saya katakan terungkap oleh
lembaga penelitian yang lain di luar indikator. Ya. Tapi kita terus terang kita akan terus dukung nih Prabowo Gibran ya 2024-2029, bahkan seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, kalau perlu, bukan kalau perlu, dia berharap 2029-2034. Ya. Prabowo Gibran 2 periode. 2 periode. Tapi ya kalau ini kuncinya di Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo harus mendengar dan kemudian mengambil rangkaian langkah untuk memperbaiki keadaan. Oke, mantap sekali Bang Ade. Bermedo cukup ya? Cukup. Oke. Pemirsa Cokro TV, kita akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Sampai jumpa.